Yang di bawah berarti nggak benar. Iya, salah itu. Di kantor sama di depan sama aja. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur kita menjadikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan nikmat kesehatan, ya, nikmat kesehatan untuk dapat kembali melanjutkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, suri tauladan kita, ya, dan kita mengharapkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Allahumma amin, ya. Ya, anak-anak ustazah, ini masih sedikit ya, 18 siswi. Mana yang lain ini? Dikit banget. Pada kemana hari Sabtu? Udah atur rencana ya? Kemana? Ini yang masih loh, tadi 18, ini malah 17. Mana nih, menghilang satu. Sehat, anak-anak saja yang hadir sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Sepertinya yang ngikutin Zoom anaknya ini aja ya, yang lain enggak nampak kemana nih. Rizka, Roro, Fatimah, gimana, sehat? Semangat ya Roro, Fatimah ya, belajar menuntut ilmu ya, terutama ilmu agama ya. Kemudian ya, semoga jadi anak soleha ya, menjadi anak soleha. Doakan terus kedua orang tuanya dan anak saja yang lain juga terus tetap semangat ya mengikuti video pembelajaran ini ya. Ya, semakin hari harusnya semakin semangat ya anak ustazah, bukan semakin males, ya kan? Nah, kita tidak terasa sudah di akhir bulan Januari ya. Nah, kita akan memasuki bulan Februari dan tidak terasa nanti di akhir bulan Februari sudah mulai lagi kita melakukan ujian-ujian, ya kan? Ujian PTS. Nah, jadi harus tetap semangat dan tidak terasa nanti sudah kelas 9 aja kan gitu kan. Jadi walaupun daring kita ini ya nggak terasa waktunya cepat ya. Nggak terasa kita memang sudah 1 tahun ya anak saja ya, hampir 1 tahun kita daring ya. Kita kemarin bulan 3 ya, hampir 1 tahun ya kita daring ya. Jadi anak saja berharap walaupun daring tetap terus semangat ya. Daring ini kan materinya waktunya juga tidak lama. Jadi harusnya benar-benar ya anak saja terus berusaha untuk sempat ya melakukan Zoom gitu. Jangan nggak ikutin Zoom. Ya, karena apa yang disampaikan guru itu lewat Zoom itu sepertinya lebih masuk daripada anak saja mungkin harus menyimak YouTube-nya, ya kan? Jadi kalau ada yang mau ditanyakan lewat Zoom itu sepertinya lebih enak gitu, ya kan? Lebih nyambung dia daripada kita kalau menyimak rekaman kan hanya mendengarkan saja kan gitu kan? Mau kita tanya pun mungkin langsung paling japri ya, setelah itu ya kan pesan WhatsApp seperti itu. Kalau Zoom kan kita bisa tanya langsung, apa yang nggak paham langsung ustazahnya jawab. Nah seperti itu ya, jadi harus tetap semangat ya anak ustazah. Wafik, sehat Wafik? Nanti ke Ola, mana nih wajahnya? Fani, Nur, Deandra, Tita, Safira, ya 20 siswa masih loh, setengah juga nggak ada. Kemana yang lain ya? Nah ini tanda tanya besar nih, semakin hari semakin menurun yang melihat 20 ya, iya paling nggak setengah 30 gitu. Nah ini kemana yang lain ini? Ya anak ustazah, ini ustazah tandain nih ya yang rajin-rajin ngikutin Zoom ini. Jadi sayang itu nanti
pulsa gratisnya. Padahal dikasih gratis loh dari pemerintah, masa nggak kita manfaatkan, ya kan? Jadi harusnya bisa dimanfaatkan. Kita bersyukur itu, ya, dikasih seperti itu ya. Jadi kita manfaatkan harusnya. Ya, anak Ustazah, minggu lalu sampai mana kita? Coba Ustazah mau tanya sama Rafifah. Mana ini videonya? Mana wajahnya nih, Rafifah? Mana nih videonya? Coba buka semua videonya. Ustazah mau lihat wajah-wajahnya. Sampai minggu lalu sampai mana kita? Sampai Ayo, nyatat nggak nih? Saja mau tanya-tanya. Iya, sampai mana Kak? sampai 6 Emang senam lantai, senam lantai. Senam lantai yang mananya? Tentang apa? Pasifik. Gerak spesifik. Guling. Gerak spesifik guling. Itu kedengaran suara ayah sama mamanya bercerita ya. Gerak spesifik guling penting Ustazah. Itu ortu Rafifah ya? Ya Ustazah. Oh iya ya, pas pula Rafifah ya. Guling, lenting. Guling penting. Ya, saja mau tanya, dari pelajaran kita minggu lalu ada berapa contoh bentuk senam lantai yang sudah kita pelajari? Contoh atau bentuk-bentuk senam lantai yang kita pelajari. Nanti Kak olah. Mana nih wajahnya Kak? Ada berapa bentuk senam lantai yang kita pelajari? Gak tahu sih. Kakak nggak nyatat ya? Iya, nggak nyatet saja. Nah, nanti Ustazah akan kasih tugas kirim catatan ya. Jadi nampak ini. Di sini kan ringkas-ringkas aja ini anak Ustazah ya. Jadi nggak perlu semua dicatat. Setidaknya sejarah senam, kemudian apa itu definisi senam lantai, kemudian bentuk-bentuk senam lantai. Jadi nggak perlu banyak-banyak anak Ustazah. Seharusnya setiap kita belajar ada ringkasannya saja, nggak nuntut harus banyak, tapi ada ringkasan anak Ustazah ya secara garis besar. Jadi anak Ustazah ya nggak bingung minggu lalu sampai mana, nggak ada catatan ya, disimak pun enggak lagi. Nah ya, jadi anak Ustazah pembelajaran kita tentang senam lantai ini ada berapa? Coba, ada apa aja bentuknya? Gerakan apa? Gerakan meroda. Satu lagi Khalisa. Apa lagi? Apa lagi? Guling lenting. Yang kedua, yang ketiga? Ada lagi? Yang kita pelajari guling ke depan. Ada berapa? 3, 4? Hanya ada 3 ya, gerakan meroda, guling lenting, dan guling depan ya. Di sini hanya ada 3 juga anak Ustazah, sedikit sekali yang dicontohkannya. Jadi minggu lalu yang kita bahas sudah sampai mana? Ayo, sampai mana? Sampai aktivitas gerak lantai guling depan saja. Ya, karena materinya sedikit kita sudah sampai guling depan ya. Nah, kita lihat kembali. Ini materinya dikit, nanti Ustazah tunjukkan video pembelajarannya ya. Nah, jadi untuk guling, ini dia guling apa nih, gerakan meroda dulu ya. Nah, jadi cuma ada 3 di sini bentuk-bentuknya. Padahal sebenarnya banyak ya anak Ustazah, banyak. Nah, nanti namun begitu pun di video pembelajaran nanti juga nggak semua Ustazah tampilkan bentuk gerakan ya, yang ada hanya ada 4 ya. Setidaknya itu bisa kita amati ya bentuk gerakannya. Jadi di sini yang pertama apa? Gerakan meroda. Gerakan meroda itu apa? Gerakan memutar badan ke samping ya, seperti pada gambar ini ya. Di mana tangan sebagai tumpuan pada lantai ya, untuk
kita bisa berputar ke samping. Kemudian ada guling lenting. Guling lenting ini gerakan melecutkan kedua kaki ke depan atas. Nah, jadi guling lenting ini bentuk gerakannya seperti kita mau melakukan guling depan. Posisinya jongkok dulu. Ya, kemudian kita seperti ini mengangkat punggung kita dan kaki kita ke depan. Tapi ketika sudah ya gerakannya seperti ini, nah ini kaki kita lecutkan ke depan. Ya, lecutkan ini nanti akhirnya disebut dengan lenting ya. Kita lecutkan, kita lemparkan ke depan hingga pada posisi kita berdiri tegak. Ya, berdiri tegak seperti ini. Ini gerakannya cukup sulit ya anak ustazah. Tidak mudah, jadi butuh kesungguh-sungguhan dan kehati-hatian dalam melakukannya ya. Nah, kemudian di sini ada variasi daripada gerakan meroda dan guling lenting. Nah, di sini juga ada contoh-contoh bentuk pembelajaran ya sebelum kita melakukan gerakan meroda ataupun guling lenting. Ini ada bentuk pembelajarannya, melatih ya, melatih kekuatan otot lengan kita dan kaki kita untuk melakukan gerakan meroda maupun guling lenting tadi. Nah, ini ya dengan melompati apa ini? Ya, bangku panjang ya. Nah, ini juga sudah minggu lalu. Kita ulang sedikit saja ya. Kemudian, nah ini gerakan mau melakukan gerakan apa ini? Gerakan meroda. Nah, bisa dibantu ya. Bisa dibantu oleh teman. Nah, kalau di rumah anak ustazah bisa dibantu dengan siapa? Ya saudara ya, kakak ya, atau adik ya, yang memungkinkan. Kalau mau melakukan gerakan meroda. Ya, gerakannya seperti ini ya. Kemudian, nah ini gerakan 1 sampai 7. Ya, ini gerakan meroda. Ini juga sudah minggu lalu. Nah, ini guling lenting ya. Jadi materinya sudah semua ustazah sampaikan, tinggal anak ustazah ringkaskan saja ya, dan kita nanti akan amati video pembelajarannya. Nah, untuk materi senam lantai ini ada yang mau ditanya? Kalau untuk guling depan insya Allah anak ustazah udah bisa semua ya. Dari yang pernah kita praktekkan sewaktu di kelas 7, itu anak ustazah semuanya sudah bisa. Kalau ustazah lihat untuk guling depan ya. Ada yang mau ditanya? Nurul Aulia, Azura, Nabila. Jadi anak ustazah untuk pelajaran kita ini kita paling teori, kemudian kita amati ya video pembelajaran yang ada ya. Nanti mudah-mudahan di kelas ya, di ajaran baru ya, semoga kita sudah bisa tatap muka. Kita akan kembali bertemu dengan pelajaran ini dan kita bisa praktekkan bersama ya. Umaina, ada yang mau ditanya? Enggak ada. Enggak ada ustazah. Enggak ada. Nah, anak ustazah, sebelum kita lihat videonya, jadi tugas anak ustazah ya, tugas anak ustazah adalah soal. Ini ada soal 5 soal saja ya, bisa dilihat 30. Udah tengah-tengah baru 30. Nah, ini ada soal dari materi senam lantai. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 5 soal saja ya anak ustazah. Ditulis, kemudian kirim ke ustazah. Bisa? Bisa ustazah. Ya, jadi dikerjakan ya. Jangan ada yang tidak mengerjakan. Ya. Ini tugas pertama. Batasnya 5 soal, cuma dikit ya, sampai malam. Ya.
besok kan hari Minggu, maunya besok tugasnya kan tuntas ya, jadi bisa rileks di hari Minggu. Jadi sampai malam 5 soal, cuma sedikit. Tulis soalnya ya anak ustazah, tulis soalnya 5 soal saja, nggak banyak-banyak. Nah kemudian catatan anak ustazah lengkapi ya, itu tugas untuk minggu depan. Catatan ada 1 atau 2 orang ya yang mengirim ya, ustazah lihat tanpa ustazah minta, ustazah hanya mengingatkan aja sebenarnya, tapi yang rajin ya dikirimkannya. Jadi tugas catatan untuk minggu depan ya. Jadi untuk hari ini sampai malam saja tunggu 5 soal, semuanya mengerjakan, kirim ya anak ustazah ya. Kalau yang lalu itu banyak sekali yang nggak ngirim tugas, jadi ustazah berharap di semester 2 ini ya semakin semangat lah ya untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya. Ada yang mau ditanya? Ustazah, Ya. Ya Kak. ABC-nya dibikin juga? Buat aja lah ya. Sebenarnya boleh sih 1 jawaban. Ya. 1 soal, ya soal dan 1 jawaban. Cuma nanti misalnya kalau salah, kakak bingung jawabannya yang mana kan gitu kan. Ya. Itu ustazah serahkan ke anak ustazah. Kalau bisa tulis soal semua, kan cuma 5 soal ya. Baik, ada lagi? Ini ya Kak. Ya. Nah, kita lihat video ya. Ini videonya. Nampak videonya Kak? Enggak. Awak baru ini awak kali belum di share ya. Nampak Kak? Belum? Ada Zah. Udah. Nampak Zah. Ya, di sini hanya ada 4 bentuk. Hanya ada 4 ya bentuk gerakan senam lantai yang sini Kak. Karena ini. Oh. Oh ya. Ya. Ini emang sengaja ya anak ustazah ya, nggak ustazah pendengarkan suaranya. Karena musiknya aja yang kedengaran jadinya. Jadi kita amati saja gerakannya ya. Nah, jadi di sini ada 4 bentuk gerakan senam lantai ya. Nah, ini guling depan. Berarti posisi apa nih? Posisi berdiri ya. Berdiri. Ini apa? Guling ke belakang. Nah, posisinya jongkok. Nah, ini kedua tangan kita ditekuk dan telapak tangannya menghadap ke atas ya, ke langit-langit ya. Harus seperti ini posisinya kalau guling ke belakang.
Kebalikan dari guling depan. Nah, ini kedua lengan kita hari ini harus kuat nih ya, bertumpu dan kuat, membantu penolakan ya punggung kita. Cepat kali gerakannya ya. Kita lihat. Nah, ya, mudah sekali ya. Dia mempraktekannya karena sudah terbiasa ya guling depan. Nah, ini gerakan apa ini? Gerakan handstand. Apa itu handstand, Kak? Siapa yang bisa jawab? Berdiri dengan tangan Ustazah. Iya, berdiri dengan kedua tangan dan sikap kakinya ke atas ya. Nah, seperti itu dulu. Satu kaki dulu naik ke atas. Baru kaki satunya lagi. Nah, ini juga dengan mudah dia memperagakannya. Karena apa? Karena sudah terbiasa ya, terlatih. Coba kalau kita mau ngangkat setengah kaki aja mungkin sulit ya. Nah, itu karena tidak terbiasa. Nah, ringan kali kayaknya badannya ya, ringan, seimbang seperti itu. Nah, ini gerakan meroda. Nah, ini juga sepertinya ringan sekali badannya ya. Nah, begitu kalau sudah terlatih, terbiasa. Ya, jadi semuanya mudah dilakukan. Nah, ini kalau misalnya dengan bantuan yang dipegang ini pinggang. Kalau kita pakai bantuan teman ya atau guru, nah yang dipegang itu pinggang. Karena kita mungkin belum sanggup menahan beban berat pinggang kita dan kaki kita ya ke atas gitu, belum sanggup menahan beban beratnya. Begitu juga dengan apa tadi, sikap handstand. Ya, bisa bantuan memegang pinggang ya. Sampai dia bisa bertahan lama ya. Berapa lama dia bisa bertahan untuk menahan beban berat pinggangnya sampai kakinya. Nah, diamati videonya. Ya. Iya, baru ini ya. Ya. Cepat ya. Kita ulang. Kita ulang. Ya, guling depan. Ada yang udah pernah mempraktekkan guling belakang nih? Ada nggak? Nah, nanti mengamati gambarnya ini kan kalau dilihat kayaknya untuk guling ke belakang itu kayaknya lebih mudah ya daripada apa tadi, sikap handstand, meroda maupun guling lenting ya. Ini guling depan, guling belakang ini lebih mudah ini gerakannya. Untuk guling depan sepertinya sudah bisa semua, guling belakang bisalah dicoba di rumah ya anak ustazah. Nah, jadi dengan mengamati gambar ini setidaknya anak ustazah bisa mempraktekkan guling depan, guling belakang. Guling belakang ini kebalikan dari guling depan.
yang sepertinya masih mudah ya untuk dipraktekkan ya. Tapi harus bagaimana? Harus pemanasan dulu ya. Kalau kita lihat gerakannya lebih mudah ya. Harus pemanasan dulu tapi ya, sebelum melakukan senam ya, praktek senam lantai ini.